minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Kembali lagi kita bersama-sama belajar bersama saya Abu Marlo. Mari persiapkan pendengaran, penglihatan hati, akal, pikiran kita. Yang mudah-mudahan setiap pembelajaran kita ini adalah pembelajaran yang meniti ke dalam diri, membawa kepada kesadaran, tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi akhlak berubah, kebaikan bertambah, dan kebermanfaatan selalu menjadi diutamakan. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita hadirkan diri kita utuh di sini saat ini, supaya pikiran kita tidak terlalu sibuk, supaya pikiran kita benar-benar rileks dan tenang, karena hanya dalam pikiran rileks dan tenanglah kita bisa belajar lebih fokus. Oleh karena itu, mari kita menghening sejenak. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Mudah-mudahan kita sudah hadir utuh di sini dan siap untuk sama-sama belajar. Tidak bosan mengingatkan bahwa saya bicara bukan mau menceramahi, bukan mau mentausiahi, bukan berarti lebih benar, tetapi kita sama-sama saling mengisi yang mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ada sesuatu hal yang bermanfaat bagi knowledge kita, pengetahuan kita, tapi tidak berhenti di knowledge. Yuk kita masukkan ke dalam hati kita dan outputnya adalah perilaku yang lebih baik, akhlak yang lebih baik. Kita sudah bahas banyak sekali topik dan saya rasa mudah-mudahan pembahasan-pembahasan itu tidak hanya menjadi pelajaran dalam tanda petik mengingat atau tahu gitu, tetapi mudah-mudahan sudah masuk ke dalam kesadaran. Kita mulai sadar bahwa kita ini adalah pendatang, kita mulai sadar apa yang hadir ke kita itu adalah pesan, kita mulai sadar bahwa apapun yang datang ke kita itu adalah resonansi dari apa yang kita keluarkan, bahwa apa yang saya lakukan itu akan kembali kepada diri saya, dan apa yang saya lakukan itu akan menjadi dalam tanda petik pelajaran-pelajaran yang akan kembali. Saya nanam melon, keluarnya melon. Saya nanam cabai, keluarnya cabai. Jadi kalau hari ini saya panen caci maki, berarti kemarin saya juga nanam caci maki, dan itu akan selalu terjadi. Begitu itu kita sadari, kita mengerti, maka kita akan lebih mudah dalam menjalani kehidupan dan tidak banyak memusuhi kenyataan atau realitas. Oleh karena itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un selalu menjadi fundamental kita, kesadaran kita datang dari Allah, akan kembali ke Dia. Penilaian akhir kita adalah kebermanfaatan itu sendiri. Kita udah bahas panjang lebar juga tentang Islam, bahwa Islam itu bukan hanya label agama, tetapi Islam itu juga adalah kesadaran. Karena hari ini kita akan masuk ke dalam intisari dari Islam yang disebut dengan yang namanya rukun Islam, di mana konteksnya kita sudah banyak hafal pastinya, tetapi kita akan masuk ke dalam hakikat-hakikatnya, gitu ya. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam yang paling primordial, paling penting, paling esensial yang disebut dengan yang namanya syahadat. Oke, saya rasa banyak yang mendengar atau banyak yang tahu atau banyak yang sudah mengucapkan kata-kata syahadat ini gitu. Yang penting untuk kita sadari bahwa syahadat itu ternyata bukan ucapan atau kata-kata saja. Karena nanti kita akan mengerti kenapa disimpan di paling awal. Contoh sederhana aja. Kalau kita berbicara dalam esensial ibadah agama Islam, dalam tradisi Islam, let's say sholat adalah tiang agama. Begitu ya. Di mana sholat ini penting sekali. Tetapi kadang-kadang orang melaksanakan sholat belum memiliki kesadaran syahadatnya. Padahal nanti kita mengerti bahwa sholat itu adalah mengingat. Al-Quran mengatakan di surat 20 ayat 14, intinya adalah innani anallah, aku ini adalah Allah, maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pertanyaan, saya bisa mengingat sesuatu kan gak mungkin langsung bisa ingat tiba-tiba, gak mungkin. Ada syarat mutlak seseorang mengingat. Apa sih syarat orang mau mengingat? Contoh, saya punya teman namanya Jack gitu. Dan kalau saya mau mengingat dia, nggak mungkin kalau saya belum pernah ketemu sama si Jack gitu kira-kira. Maka syarat mutlak mengingat adalah berjumpa. Maka kenapa sholat disimpan nomor 2? Syahadat nomor 1. Karena tanpa bersyahidah, syahidah itu artinya adalah menyaksikan, melihat dalam tanda petik. Dan kita harus membedakan ya, melihat di sini kan wujud Allah tuh bukan masalah melihat wujud seperti saya ngelihat teman saya, seperti kita ngelihat pemandangan, gunung, apa, bukan itu poinnya. Tapi nanti kita akan mengerti. Tapi ketika kita melakukan sholat tanpa sebuah syahadat, sholat tidak akan dalam tanda petik berfungsi secara maksimal
ketika syahadatnya juga tidak maksimal. Oleh karena itu hari ini kita akan berbicara tentang syahadat secara esensial, dan yang paling penting bukan hanya tahu tapi lebih masuk ke dalam kesadaran kita. Mari kita mulai. Berbicara masalah syahadat gitu ya. Syahadat itu dari kata syahida. Syahida itu sebetulnya artinya adalah menyaksikan. Oke, kalau ada pertanyaan gini, ini khususnya kalau dalam tradisi Islam gitu ya, untuk teman-teman yang Islam misalkan, kalau ada pertanyaan sederhana aja, kapan sih pertama kali syahadat? Mindsetnya langsung kapan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apalagi kalau saya misalkan, saya terlahir dari keluarga Islam, saya langsung Islam. Mungkin saya nggak syahadat dulu, udah langsung Islam. Karena ya bawa agama turunan gitu ya kira-kira. Orang tua saya mewariskan agama itu. Tanpa saya waktu itu ditanya dulu mau milih agama apa, kan enggak gitu. Tetapi ada poin penting di dalam konteks yang namanya syahadat. Kita semua tahu syahadat itu kalimatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. That's it. Dan begitu mendawamkan, balik lagi, kalau di kelas tipe A yang kita bahas waktu awal-awal, itu hanya membunyikan tapi nggak ngerti isinya. Ya it's okay juga. Tapi masa sih kita mau sekarang membunyikan diulang-ulang tanpa memahami esensinya, gitu intinya. Oke, sekarang kita renungkan dulu. Tadi kembali ke pertanyaan bahwa kapan sih kita mulai bersyahadat? Kan balik lagi ya, nggak mungkin saya mau ingat sama Allah kalau saya belum pernah ketemu sama Allah. Kasaran katanya begitu. Maka syahadat itu adalah penyaksian. Disadari atau tidak, diketahui atau tidak, Quran memberikan informasi yang amat sangat penting dari primordial kita hadir ke semesta raya ini. Di surat 7172, di situ ada kata-kata alastu birobbikum qalu bala syahidna. Ini kalau saya teatrikalkan gitu ya. Ini saya mudahkan pakai analogi teatrikal aja supaya ini bisa dimudahkan dan digambarkan. Sekali lagi, ini hanya perumpamaan untuk memudahkan menjelaskan. Sejatinya kita semua itu pernah hadap-hadapan langsung sama Allah gitu kira-kira. Ya untuk mudahnya begitu. Kapan? Di rahim ibu kita. Ketika kita ditiupkan ruh, di situ ada perjanjian suci di mana kita ditanya siapa Tuhan kamu dan kita semua menjawab Engkau ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Dan di situ kita membuat perjanjian suci yang kita bawa sampai detik ini. Maka disadari atau tidak, kita terlahir ini ada MOU antara kita dengan Allah, ada perjanjian kita dengan Allah. Di mana pertanyaan Allah sederhana, siapa Tuhan kamu? Kita semua menjawab, jiwa kita semua menjawab Engkau Tuhanku ya Allah. Tapi menariknya ketika kita lahir kita jadi nggak tahu apa-apa. Di situ permainan dimulai dalam tanda petik. Maka kalau kita tidak menyadari esensi ini, kita nggak sadar bahwa siapapun yang terlahir ke semesta raya ini, dia bersyahadat kepada Allah. Karena semuanya pasti melalui perjanjian suci, pasti melalui MOU, pasti melalui hadap-hadapan langsung dalam tanda petik dengan Allah. Kenapa? Quran memberikan informasi seperti itu di mana itu terjadi di rahim ibu kita masing-masing. Maka kita tahu ketika ruh ditiupkan, di situ ada perjanjian dulu gitu. Dan nanti kita harus tahu isi perjanjiannya apa. Karena begitu kita tahu isi perjanjiannya, berarti kita mengenal diri kita, mengenal Allah. Dan kita hidup ini sebetulnya menjaga perjanjian itu dengan Allah. Itu esensi dari syahadat. Kenapa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Apa bedanya? Jadi aku bersaksi tidak ada yang akan mendominasi diriku kecuali Allah. Karena kan Tuhan itu bisa ada 2. Tuhan yang menciptakan kita adalah Allah. Dan Tuhan-Tuhan yang kita ciptakan. Mau itu harta, mau itu jabatan, mau itu kepintaran, mau itu ego. Itu bisa menjadi Tuhan. Minimal orang Islam sehari semalam itu bersyahadat itu minimal itu diulang-ulang dalam setiap sholat. Subuh ada syahadatnya pasti tuh di rakaat terakhirnya. Zuhur semuanya setiap sholat pasti ada asyhadu alla ilaha illallah. Jangan-jangan itu hanya lip service verbal yang diucapkan tanpa sebuah kesadaran. Tetap aja yang dituhankan adalah selain Allah. Yang dituhankan adalah egonya, mau-maunya, keinginannya, hartanya, jabatannya, dan seterusnya. Clear ya? Oke, jadi di awal mari kita sama-sama sadari bahwa syahidah atau syahadat itu artinya menyaksikan. Aku bersaksi. Yang namanya saksi itu nggak boleh nggak ketemu. Contoh, saya menjadi saksi di pengadilan atas kecelakaan orang lain misalnya. Begitu hakim nanya, hei saksi, saya.
Apakah kamu menyaksikan kejadiannya? Terus saya bilang, enggak. Berarti saya adalah saksi palsu. Kalau saya berani bersaksi berarti saya menyaksikan. Nah menariknya hari ini boleh jadi ada orang yang sholat tetapi belum bersaksi, belum menyaksikan. Tidak mengerti makna dari penyaksian kepada Allah itu sendiri gitu kira-kira. Nah sekali lagi ini adalah pendapat, ini adalah satu sudut pandang yang mudah-mudahan bisa mewarnai pemahaman kita, pembelajaran kita yang mudah-mudahan ini bisa melengkapi. Jadi kita sama-sama belajar. Kembali kepada surat 7, 172. Di situ ada kata-kata, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan kamu, anak cucunya Adam, seraya mengambil satu perjanjian. Jadi siapapun kita bisa terlahir ke semesta raya ini karena ada fase ini. Karena ada fase perjanjian ini. Karena perjanjian ini mutlak kepada semua manusia. Jadi manusia lahir ke muka bumi, semuanya pegang janjinya masing-masing gitu kira-kira. Ya, saya kasih contoh sederhana begini. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Sebelum kita punya tubuh fisik, sebelum kita disematkan ke dalam tubuh fisik, kita semua ini sejatinya adalah percikan ruhnya dia, gitu kira-kira. Maka nanti kita akan menyadari bahwa ada alam ruh, ada ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam janin ibu kita, yaitu disebut alam rahim, di mana kita akan masuk nanti menuju kepada alam dunia. Nah, gitu kira-kira. Diri kita yang sejati bukan kemasan ini, karena begitu kita bercermin, kita hanya sedang melihat kemasannya. Tapi diri kita yang sejati adalah percikan ruhnya Allah itu sendiri. 57 ayat 3 di dalam Al-Quran mengatakan, Huwal awal wal akhir, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Di mana ruh yang sejati inilah yang awal dan yang akhir, di mana diri sejati kita adalah percikan ruhnya Allah itu sendiri yang nanti akan disematkan ke dalam tubuh manusia, dikasih kemasan fisik. Ya, mudah-mudahan ini bisa diterima, bisa ditangkap, dan yang paling penting bisa kita renungkan. Kadar kepastian kita untuk lahir, kesempatan kita untuk lahir itu kan kecil sekali. Sperma ayah kita yang ratusan juta, yang kepilih cuma satu. Maka beruntunglah orang yang terpilih untuk hidup. Karena kenapa? Dia lolos dari seleksi. Kita akan menggunakan analogi yang pernah udah kita bahas gitu ya. Ceritanya, Allah ini adalah dalang lah dalam tanda petik, pemilik skenario, sutradara, yang mau membuat panggung sandiwara. Yang pasti panggung sandiwara ini perlu aktor dan aktrisnya, gitu kira-kira. Di mana untuk mengisi peran aktor aktrisnya, Allah bikin yang namanya audisi. Maka yang tercasting itu dari ratusan juta sperma ayah kita yang kepilih satu loh. Dan itu pasti yang terbaik. Dan kita semua yang hadir di sini, yang lahir, yang menyaksikan ini, itu semua pasti terpilih. Karena kalau tidak terpilih, nggak mungkin hadir di sini. Dan itu pasti sudah ada tujuan yang sangat baik dan sangat mulia, gitu kira-kira. Syukurilah hidup karena kenapa? Kita dihidupkan datang dari casting yang sangat luar biasa besar dan kita terpilih dan beruntung. Maka hidup adalah anugerah. Nah, ketika kita tidak menyadari hidup adalah anugerah, di situ pasti banyak komplain dalam kehidupan. Karena kenapa? Nggak tahu saya mau ngapain ke sini. Nggak ngerti perjanjiannya apa. Nggak ngerti tugasnya apa dan seterusnya gitu. So, ketika casting ini udah terpilih, maka ruh akan ditiupkan ke rahim ibu kita. Di mana di sini akan ada perjanjian antara kita dengan Tuhan. Disitulah syahadat pertama kali di mana kita menyaksikan wajah Allah secara langsung dalam tanda petik. Ini saya mudahkan pakai teatrikal begini gitu ya, supaya nanti oh iya ya, ternyata semua orang itu pernah syahadat. Pernah berjumpa dengan Tuhan langsung dalam tanda petik. Meskipun itu nanti tidak pada memori pikiran, tetapi pada kesadaran ruhaniah sebetulnya. Maka setiap yang terlahir pasti melalui perjanjian suci ini. Karena Allah tahu kita ini mau diberikan peran apa. Allah tuh nanya, siapa yang akan menjadi Tuhanmu nanti ketika nanti kamu hidup? Engkau ya Allah. Jadi mungkin kita pernah dengar kata-kata musyrik gitu ya, musyrik. Musyrik itu mempersekutukan Tuhan, menduakan Tuhan. Dan di satu ayat dikatakan bahwa Allah tuh gak suka banget sama orang musyrik. Dan kalau saya tanya lebih lanjut, kadang-kadang jawabannya ya cuma sederhana. Kenapa? Karena menduakan Tuhan. Iya. Saya tanya, emang kalau Tuhan diduakan, emang Tuhan jadi kecil? Kan enggak. Emang kalau Tuhan diduakan untuk Tuhan jadi rugi? Kan enggak.
Ternyata kenapa Allah nggak suka sama orang yang musyrik dalam tanda petik? Bukan karena diduain, bukan. Karena intinya adalah kita semua terlahir dengan perjanjian hanya mau menyembah kepada Allah. Jadi orang yang musyrik sebetulnya adalah orang yang melanggar perjanjiannya sendiri kepada Allah. Jadi setiap kita semua punya perjanjian untuk tidak mempersekutukan Allah. Poin intinya, setiap yang lahir di situ ada syahadat. Semua bersaksi kepada Allah. Begitu kita siap untuk dikirim ke dunia, dikirim ke panggung sandiwara, Allah tuh bikin dulu perjanjian. Jadi kalau habis casting kan ada kontrak dulu dong. Kontrak kerja lah gitu. Dan kita kerja kan sesuai sama kontrak. Berapa lama kontraknya, ngapain kerjanya, dan itu yang akan menjadi acuan kita semua. Dan setiap kita punya individual kontrak yang beda-beda semuanya. Karena kenapa? Casting kita beda-beda, kurikulum kita beda-beda, pemeranan kita beda-beda. Maka mudah-mudahan dengan menyadari ini, kita akan lebih menyadari kontrak kita tuh gimana, peran kita tuh gimana. Di situ kita menyadari bahwa kita dalam konteks bersyahadat, bersaksi, menyaksikan Allah tuh bukan menyaksikan fisik atau wujud atau apapun, enggak. Karena kenapa? Nanti kita akan mengerti bahwa kemana saja kamu menghadap di situ adalah wajahnya Allah. Wajahnya kemanapun kita melihat hanya mau mengingatkan terhadap perjanjian ini. Orang yang bersyahadat adalah orang yang kukuh terhadap perjanjian, orang yang mengingat selalu kepada perjanjian dan menjalankan kontraknya dengan baik. Itu poin pentingnya. Karena mohon maaf sekali, banyak orang yang nggak tahu kontraknya apa, sehingga dia mencari sesuatu di luar kontraknya, akhirnya hidupnya jadi nggak bahagia, nggak tenang. Akhirnya dia memilih untuk orang seperti orang lain, untuk tidak menjadi dirinya sendiri. Dan begitu kita bersyahadat dan menyadari bahwa ini semua adalah perjanjian suci yang kita sudah tanda tangan dalam bentuk kontrak, itu yang akan menjadi dasar dari kehidupan kita. Maka insya Allah kalau kita ngerti ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, insya Allah kita akan bisa lebih mudah untuk menerimanya. Karena kenapa? Semua yang terjadi dalam hidup kita, semuanya udah ada kontrak dari awal. Dan kita sudah deal dari awal. Karena kitanya nggak ngerti, kitanya nggak tahu, kita merasa dalam tanda petik nggak bisa menerima kenyataan. Karena kenapa? Terlalu banyak keinginan. Contoh, Abu, kamu nanti jadi A ya, kamu nanti jadi B ya, kamu nanti dapat pasangannya C ya, kamu nanti dapat sakitnya apa, dapat rezekinya apa. Semua A sampai Z hidup udah diteken kontrak di awal sebelum kita lahir. Deal, deal. Kamu hanya tinggal memerankan kontrak ini semua. Itulah syahadat. Kita sudah mengiyahkan semua. Inilah kelak yang nanti akan menjadi takdir hidup kita. Dimana takdir juga adalah dinamis, sekali lagi, nggak statis. Jadi kalau sekarang saya dapat pasangan si A, saya dapat pekerjaan B, saya dapat apa semuanya, itu semua udah ada dalam ranah kontrak. Sehingga ini nggak bisa dalam tanda petik nggak bisa ditolak lagi nih. Karena kenapa? Kita sudah mengiyahkan semua kontraknya Tuhan, semua kontrak yang diinginkan oleh Allah sebelum kita hadir. Dan kita hanya menjalankan kontrak yang sudah diskenariokan oleh Allah. Tapi yang terjadi ketika kita lahir ke semesta raya, kita punya keinginan-keinginan yang di luar dari kontrak itu sendiri. Maka kita banyak menolak realitas. Kita banyak menolak hal yang benar-benar terjadi, yang itu adalah tidak ada yang terjadi kecuali kenyataan realitas yang datang dari Allah, dan itu adalah kontrak kerja kita di semesta raya ini. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya dapat penyakit A, saya dapat pasangan si B, saya dapat anak ini semua kita udah dealing di awal bahwa kita siap menerima ini semua. Jadi kalau sekarang berat menghadapi apapun, jangan lupa ini yang kita hadapi semuanya kita udah sanggupi di awal. Dan tugas kita hanya memerankan sebetulnya. Nah nanti dalam sholat mengingat Allah itu salah satu artinya adalah mengingat semua kontrak-kontrak kita. Apakah kita sudah memerankan ini semua dengan baik atau belum? Itu intinya. Jadi ketika dalam konteks mengingat Allah, mengingat bahwa oh iya ya, saya ini dikasih kontrak sama Allah, di mana saya dikasih pemeranan, di mana saya dikasih batasan waktu, di mana saya dikasih peran untuk bagaimana mewujudkan semua skenario-skenario Allah di dalam semesta raya ini. Gitu intinya. Dan itu nggak bisa kita tolak. Dan kebanyakan skenario-nya Allah itu bertentangan dengan keinginan-keinginan kita. Maka nanti disitulah kita harus berdamai dengan keinginan. Ingat, di dalam keinginan ada setan. Di mana setan itu pasti pengen menjauhkan kita dari syahadat. Pasti. Pengen menjauhkan kita dari perjanjian. Pasti.
Dan disitulah kita perlu kesadaran bahwa kita back on track kepada skenario Allah yang sudah ditetapkan, yang kita semua punya perjanjian, MOU, bahwa tugas visi misi hidup kita sudah kita tanda tangan sebelum kita lahir ke semesta raya ini. Mari kita maknai syahadat ini dengan perjanjian suci. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya Allah, saya tidak ingin mengerjakan sesuatu kecuali dengan apa yang Engkau skenariokan. Apa intisarinya? Saya menerima apa yang tidak saya inginkan terjadi. Karena saya tahu apa yang saya inginkan belum tentu sesuai dengan skenariomu. Artinya apa? Saya bisa lebih menerima realitas kehidupan. Sadarilah, apa yang detik ini terjadi itu pasti sesuai dengan skenario Allah yang terbaik. Maka untuk menjalaninya penting sekali untuk melepaskan hawa nafsu, melepaskan ego, melepaskan keinginan-keinginan berlebihan. Karena kenapa? Semua yang terjadi sudah dalam kontrak yang kita deal sama Allah dan kita siap untuk menjalaninya. Nah, dalam tanda petik, ketika kita mengeluh, contoh, begitu sakit, ya Allah kenapa Engkau berikan ini? Dulu kan udah siap kamu mau saya kasih ini. Ya Allah kenapa saya harus dipecat dari pekerjaan ini dan saya jadi menderita? Loh, kamu kan udah deal-dealan bahwa kamu akan melalui fase ini. Jadi ketika kita menyadari bahwa apapun yang terjadi itu sudah jadi suratan takdir dalam tanda petik kontrak yang kita jalani, dan itu bekerja dinamis ya, nggak statis. Mudah-mudahan kita memperkuat syahadat kita dengan semakin yakin bahwa apapun yang datang ke kita itu adalah skenario yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Orang yang bersyahadat adalah orang yang bisa berdamai dengan keinginannya. Orang yang bersyahadat adalah orang yang tidak dituhankan oleh keinginan-keinginannya. Tidak menuhankan keinginan-keinginannya. Tidak menuhankan hartanya, tidak menuhankan jabatannya. Tetapi orang yang bersyahadat, orang yang menyaksikan kehadiran Allah, orang yang menyaksikan perjanjian dengan Allah adalah orang yang selalu bisa menerima apapun di sini saat ini. Apa yang terjadi, yakin bahwa itu adalah jalan yang terbaik untuk kita memerankan dan untuk kita jalan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan perspektif syahadat ini bukan hanya menjadi sesuatu yang kita bunyikan. Mari tidak hanya membunyikan syahadat tetapi menghidupkan. Masuk ke dalam kesadaran syahadat bahwa kita semua pernah berhadapan langsung, berjanji langsung. Mari kita jaga janji itu, mari kita tunaikan visi misi kita, mari kita tunaikan perjanjian kita, mari kita selesaikan visi misi kita di dalam pemeranan semesta raya yang indah ini. Dengan selalu apa? Menjadikan diri kita kembali kepada Allah, memiliki sifat Rahman dan Rahim. Karena outputnya adalah kebermanfaatan dan kasih sayang. Selamat bersyahadat, terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.